Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Mustomi dari jurusan Teknik Sipil. Pada video kali ini, dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan kimia. Materi yang akan dibahas meliputi beberapa hal. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Yang kedua, menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp beserta contoh soalnya. Yang ketiga, hubungan Kc dan Kp beserta contoh soalnya. Dan yang keempat, aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Namun sebelum masuk pada materi pembahasan, apa itu kesetimbangan kimia? Teori kesetimbangan kimia ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Prancis bernama Henri Louis Lecatellier. Secara definisi, kesetimbangan kimia bermakna pencampuran antar zat A dan B yang mana keduanya menghasilkan reaksi pada kedua arah, namun tidak menghasilkan perubahan signifikan pada sistem lebih lanjut. Suatu kesetimbangan dinamik menjadi spesi yang terbentuk antara konstan terhadap perubahan net konsentrasi. Memasuki materi pembahasan yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi, yaitu konsentrasi, volume, suhu, tekanan, dan katalis. Pada konsentrasi, besar kecilnya konsentrasi berpengaruh pada kecepatan atau laju reaksi. Jika konsentrasi reaktan diperbesar, maka laju reaksi semakin cepat sehingga kesetimbangan lebih cepat tercapai. Penambahan konsentrasi menyebabkan kesetimbangan akan bergeser ke arah produk dan sebaliknya. Sebagai contoh, 2SO2 ditambah O2 bereaksi menjadi 2SO3. Jika konsentrasi SO2 dan O2 ditambah, maka kesetimbangan bergeser ke arah SO3 atau ke arah kanan. Sebaliknya, jika konsentrasi SO2 dan O2 dikurangi, kesetimbangan bergeser ke arah SO2 dan O2 atau ke arah kiri. Sehingga konsentrasi SO2 dan O2 bertambah dan terbentuk kesetimbangan yang baru. Pada volume, kesetimbangan yang komponennya gas, perubahan volume akan berpengaruh jika pada kesetimbangan jumlah mol per reaksi berbeda dengan jumlah mol hasil reaksi. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien atau mol yang besar. Sebaliknya, jika volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien atau mol yang kecil. Pada suhu, besarnya suhu akan berpengaruh terhadap energi kinetik reaksi. Semakin besar suhu, maka semakin besar pula energi kinetik zatnya, sehingga laju reaksi berjalan semakin cepat. Sebaliknya, jika semakin kecil suhu, maka semakin kecil pula energi kinetik zatnya, sehingga laju reaksi berjalan semakin lambat. Pada tekanan, tekanan disebabkan oleh tumbukan molekul-molekul gas pada dinding wadah. Semakin banyak jumlah molekul, maka tekanan akan semakin besar. Reaksi dapat bergerak untuk memperbanyak molekul, juga dapat mengurangi jumlah molekul. Tekanan dan volume berbanding terbalik. Artinya, apabila volume diperbesar, maka tekanan diperkecil. Sebaliknya, jika volume diperkecil, maka tekanan diperbesar. Pada katalis, katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mempengaruhi jumlah produk. Katalis berfungsi menurunkan energi aktivasi agar waktu yang diperlukan untuk bereaksi lebih singkat. Memasuki materi pembahasan yang kedua, menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan Kp beserta contoh soalnya. Tekanan parsial dalam ilmu kimia adalah tekanan yang digunakan masing-masing gas dalam suatu campuran gas terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk menghitung tekanan masing-masing gas dalam campuran, perlu diketahui banyaknya gas, volume yang ditempati, dan temperaturnya. Untuk menghitung tekanan total gas, maka dapat dilakukan dengan menjumlahkan tekanan parsial. Sebaliknya, tekanan total bisa dihitung terlebih dahulu untuk menghitung tekanan parsial. Secara matematis, konstanta dapat dirumuskan menjadi K sama dengan P dikali V. K adalah konstanta, P adalah tekanan atau pressure, sedangkan V adalah volume. Ada beberapa satuan yang mungkin diberikan untuk tekanan. Salah satunya adalah Pascal atau PA. Satuan ini didefinisikan sebagai gaya sebesar 1 Newton yang diterapkan pada permukaan seluas 1 meter persegi. Satuan lainnya adalah atmosfer atau ATM.
atmosfer adalah tekanan atmosfer bumi pada permukaan laut. Sebagai keterangan, tekanan satu atmosfer setara dengan 101.325 Pascal. Ada contoh soal diketahui reaksi kesetimbangan berikut. Gas A2 ditambah gas B2 bereaksi menjadi 2 kali gas AB. Dalam ruang 1 liter mula-mula dimasukkan gas A2 dan B2 masing-masing sebanyak 1 mol. Jika gas A2 terurai 30% dan tekanan gas total setelah seimbang adalah 10 atmosfer, maka Kp reaksi tersebut adalah A2 bereaksi sama dengan 30% dikali 1 sama dengan 0,3. Kemudian, gas A2 ditambah gas B2 bereaksi menjadi 2 kali gas AB. Kemudian jika kita gunakan tabel MRS, maka mula-mula gas A2 yaitu 1 dan gas B2 yaitu 1. Kemudian pada reaksi, gas A2 bereaksi menjadi 0,3 dan gas B2 bereaksi menjadi 0,3. Kemudian hasil dari reaksi tersebut adalah 0,6. Kemudian pada tabel setimbang, gas A2 bereaksi menjadi 0,7 dan gas B2 bereaksi menjadi 0,7. Yang mana ketika kita setimbangkan, maka akan menghasilkan 0,6. PA2 sama dengan NA2 per N total dikali P total sama dengan 0,7 per 2 dikali 10 sama dengan 3,5. Kemudian PB2 sama dengan NB2 per N total dikali P total sama dengan 0,7 per 2 dikali 10 sama dengan 3,5. Kemudian PAB sama dengan NAB per N total dikali P total sama dengan 0,6 per 2 dikali 10 sama dengan 3,0. Dan KP sama dengan hasil perhitungan dari PAB dibagi PA2 dikali PB2. Yang mana berarti 3 per 3,5 dikali 3,5, yang mana jika dijumlahkan maka akan menghasilkan 0,73. Memasuki materi pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan KC dan KP beserta contoh soalnya. Rumus tetapan kesetimbangan digunakan pada reaksi kimia yang berlangsung dua arah. Simbol tetapan kesetimbangan dinotasikan dengan huruf K yang meliputi KC dan KP. KC adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi yang nilainya tetap selama suhu tetap, sedangkan KP adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan gas. Reaksi kimia tidak hanya dapat berlangsung satu arah atau irreversible, namun juga dapat berlangsung dua arah atau bolak-balik, yang mana disebut reversible. Hubungan KC dan KP dinyatakan melalui persamaan di bawah ini, yaitu KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. KP adalah tetapan kesetimbangan tekanan gas, KC adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi, delta N adalah selisih jumlah koefisien gas, reaktan, dan produk, R adalah tetapan gas yang mana memiliki nilai 0,082, dan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Pada contoh soal diketahui reaksi kesetimbangan CO2 ditambah C bereaksi menjadi 2CO. Pada suhu 27 derajat Celcius, harga KC sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 2. Maka T sama dengan 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian pada koefisien kanan sama dengan 2, dan pada koefisien kiri sama dengan 1, yang mana koefisien zat padat tidak dihitung sama sekali. Nah, maka delta N sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1, sehingga KP sama dengan KC dalam kurung RT pangkat delta N sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 2 dalam kurung 0,082 dikali 300 pangkat 1, yang mana jika dijumlahkan maka akan menghasilkan 0,39. Kemudian memasuki materi pembahasan yang terakhir,
yaitu aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Reaksi kesetimbangan banyak diterapkan dalam proses industri kimia. Tujuannya untuk memperoleh hasil produksi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, para ahli kimia industri berusaha mencari metode yang tepat agar dapat memperoleh hasil produksi yang maksimal. Metode yang ditempuh yaitu membuat kesetimbangan bergeser ke arah produk dan menjaga agar produk tidak kembali menjadi zat awal. Contoh yang pertama yaitu pembuatan gas klor atau Cl2. Pembuatan gas klor dilakukan dengan proses Deacon. Caranya dengan mengoksidasi gas asam klorida dengan oksigen di udara. Reaksinya berlangsung dengan persamaan sebagai berikut, yaitu 2HCl ditambah 1/2O2 bereaksi menjadi H2O ditambah Cl2, memiliki delta H sama dengan min X Kj. Reaksi tersebut dapat dipercepat dengan katalis CuCl2, sehingga dengan katalis, reaksi dapat dipercepat dengan mengatur suhu optimal reaksi, yaitu sekitar 430 derajat Celcius, dan tekanan 200 atmosfer. Hal ini karena reaksi kesetimbangan tersebut berlangsung secara eksoterm. Kemudian contoh yang kedua yaitu pembuatan asam sulfat atau H2SO4. Pembuatan asam sulfat dilakukan melalui proses kontak. Caranya dengan membakar belerang murni di udara agar terbentuk gas SO2, yang mana akan menghasilkan reaksi S ditambah O2 bereaksi menjadi SO2. Asam sulfat berguna sebagai bahan dasar pada industri cat, plastik, aki, tekstil, dan bahan peledak. Asam sulfat digunakan pada proses pemurnian minyak tanah. Asam sulfat digunakan sebagai bahan dasar pupuk amonium sulfat atau Za dan asam fosfat atau H3PO4. Asam sulfat digunakan untuk menghilangkan karat besi pada baja sebelum dilapisi seng atau timah, dan asam sulfat digunakan untuk membuat zat warna. Kemudian aplikasi lain reaksi kesetimbangan di industri yaitu pembuatan amonia atau NH3. Amonia merupakan gas tidak berwarna, mudah larut dalam air, berbau khas, dan merupakan senyawa nitrogen yang sangat penting. Amonia banyak digunakan sebagai pelarut, bahan peledak obat-obatan, dan bahan dasar pupuk, dengan persamaan reaksi sebagai berikut. N2 ditambah 3H2 bereaksi menjadi 2NH3, memiliki delta H sama dengan min 92 Kj. Pada video kali ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.